Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawa Sendra dengan NIM 8580963. Baiklah, di sini saya akan jelaskan 4 poin. Yang poin pertama itu, apa itu automated online processing? Yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja? Yang ketiga, apa manfaat dalam menjaga integrasi akademik? Yang keempat dan yang terakhir, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu automated online processing. Nah, automatic online processing adalah salah satu sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi otomatis seperti kecerdasan pembuatan AI. Nah, kamera, mikrofon, dan perangkat lunak pemantauan untuk mengawasi peserta ujian secara online tanpa harus diawasi langsung oleh pengawas manusia secara terus-menerus. Nah, sistem ini dirancang untuk membantu memastikan bahwa ujian dilakukan secara jujur dan sesuai aturan. Meskipun peserta berada di lokasi yang berbeda, automatic online processing ini banyak digunakan oleh sekolah universitas di lembaga sertifikasi dalam pelaksanaan ujian daring. Nah, yang kedua, cara kerja automatic online processing. Nah, sistem automatic online processing bekerja melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi identitas peserta. Nah, sebelum ujian dimulai, mahasiswa biasanya diminta untuk menunjukkan kartu identitas atau melakukan verifikasi wajah menggunakan kamera komputer atau ponsel. Yang kedua, memantau kamera dan mikrofon. Nah, saat ujian berlangsung, kamera dan mikrofon aktif untuk memantau perilaku peserta. Sistem dapat mendeteksi gerakan mencurigakan selain suara lain atau kebenaran orang lain di sekitar peserta. Yang ketiga, pemantauan aktivitas layar. Sistem memantau aktivitas komputer seperti membuka tab baru, berpindah aplikasi, menggunakan mesin pencari atau menjalankan program tertentu. Yang keempat, analisis menggunakan AI. Nah, teknologi AI menganalisis perilaku peserta secara otomatis. Jika ditentukan atau ditemukan aktivitas yang dianggap tidak wajar, sistem akan memberi tanda atau laporan kepada dosen atau pengawas. Dan yang terakhir, yang kelima, perekaman dan pelaporan. Nah, seluruh proses ujian dapat direkam sehingga dosen dan pihak kampus dapat meninjau kembali jika ada salah penggunaan atau pelanggaran di akademik. Yang ketiga atau yang C, memanfaatkan automatic online processing dalam menjaga integritas akademik. Nah, automatic online processing ini memiliki beberapa manfaat penting. Di antara lain, yang pertama itu mencegah kecurigaan akademik. Nah, sistem ini membantu mengurangi tindakan menyontek, bekerjasama dengan orang lain, atau mencari jawaban dari internet selama ujian. Yang kedua, meningkatkan kejujuran mahasiswa karena para peserta itu mengetahui bahwa ujian diawasi, mereka cenderung meneruk lebih disiplin dan jujur dalam menjalankan atau mengerjakan tugas atau soal. Yang ketiga, mendukung ujian jarak jauh. Nah, universitas tetap dapat menyelenggarakan ujian secara aman meskipun mahasiswa berada di lokasi yang berbeda. Yang keempat, efisiensi pengawasan. Nah, teknologi otomatis mengurangi beban pengawas manusia karena sebagian besar proses pemantauan dilakukan oleh sistem AI. Dan yang terakhir atau yang kelima, meningkatkan kredibilitas hasil ujian. Nilai yang diperoleh mahasiswa lebih mencerminkan kemampuan asli sehingga kualitas akademik institusi lebih terjaga. Yang terakhir atau yang keempat atau yang D, cara universitas melindungi privasi mahasiswa. Nah, meskipun menggunakan sistem pengawasan digital, universitas tetap harus bisa melindungi privasi mahasiswa dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas. Nah, mahasiswa harus diberikan penjelasan mengenai data apa saja yang harus dikumpulkan. Nah, tujuannya itu adalah pengguna dan lama dalam penyimpanannya.
Yang kedua, menggunakan sistem yang aman. Data rekaman video, audio, dan aktivitas ujian yang harus disimpan di dalam sistem yang memiliki keamanan tingkat tinggi agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, membatasi akses data. Hanya pihak tertentu seperti dosen atau administrator resmi yang boleh mengakses hasil rekaman dan laporan ujian. Yang keempat, menghapus data setelah tidak dibutuhkan. Rekaman dan data ujian sebaiknya dihapus setelah proses evaluasi selesai sesuai kebijakan perlindungan data. Yang kelima, mematuhi kebijakan perlindungan data. Universitas perlu mengikuti aturan perlindungan data dan etika penggunaan teknologi atau hak privasi mahasiswa tetap terjaga. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan alternatif jika diperlukan. Dalam kondisi tertentu, universitas dapat menyediakan metode ujian alternatif bagi mahasiswa yang memiliki kendala privasi atau teknis. Baik, sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.